Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 42 keutamaan dan keuntungan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dalam kitab As-Safinah Al-Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merujuk apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Furhan dalam kitab Haqaiq Al-Anwar, beliau menyebut 42 keutamaan dan keuntungan bersolawat kepada Nabi. Membaca solawat kepada Nabi membuahkan banyak faedah yang bisa dipetik oleh seorang hamba, yaitu diantaranya manfaat yang pertama, bersolawat untuk Nabi berarti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Kemudian yang kedua, bersolawat untuk Nabi berarti meniru Allah yang bersolawat kepada Nabi sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56. 3. Bersolawat untuk Nabi berarti meniru malaikat-malaikatnya yang bersolawat kepada Nabi sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56, innallaha mawalaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya, kepada Nabi, dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Lalu manfaat yang keempat, mendapat balasan 10 kali lipat bersolawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita pada setiap solawat yang kita ucapkan. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang membaca solawat 10 tingkat derajat lebih tinggi. Yang keenam, mendapat 10 catatan kebaikan. 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan 10 dosa keburukan. 8. Berpeluang besar doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Sholawat adalah syarat utama mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 10. Sholawat adalah syarat untuk mendapatkan ampunan Allah dan akan ditutup segala aibnya. 11. Sholawat adalah syarat untuk memperoleh perlindungan dari segala hal yang ditakutinya. 12. Sholawat adalah syarat seseorang dapat dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 13. Nilai sholawat sama dengan nilai sedekah. 14. Sholawat adalah alasan bagi Allah dan para malaikat untuk membacakan sholawat balasan. 15. Sholawat adalah syarat kesucian jiwa dan raga bagi pembacanya.
16. Terpenuhinya segala keinginan. 17. Sholawat adalah alasan seseorang mendapat kabar baik bahwa dirinya kelak akan memperoleh surga. 18. Sholawat adalah faktor memperoleh keselamatan di hari kiamat. 19. Sholawat adalah alasan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan sholawat balasan. 20. Sholawat dapat membuat pembacanya teringat akan semua hal yang dilupakan. 21. Sholawat dapat membuat harumnya sebuah majelis pertemuan dan orang-orang yang hadir tidak mendapatkan kerugian di hari kiamat kelak. 22. Sholawat dapat menghilangkan kemiskinan dan kefakiran bagi pembacanya. 23. Sholawat dapat menghapus julukan orang kikir ketika sholawat dibacakan. 24. Sholawat menjadi penyelamat dari doa ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang memberi sholawat ketika namanya disebutkan. 25. Sholawat akan mengiringi perjalanan pembacanya kelak di atas jembatan menuju surga dan akan menjauh dari orang yang tidak membacanya. 26. Sholawat akan menghilangkan keburukan-keburukan di suatu majelis pertemuan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang ke-27, sholawat adalah penyempurna pahala dari percakapan yang dimulai dengan menyebut nama Allah dan membaca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 28. Sholawat adalah faktor yang dapat menyelamatkan seseorang hamba ketika berada di atas jembatan menuju surga. 29. Sholawat menghapus status sebagai pembenci sholawat. 30. Sholawat adalah alasan bagi Allah untuk mengumumkan pujian baiknya kepada pembaca sholawat tersebut di hadapan semua makhluk baik di bumi maupun di langit. 31. Sholawat dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 32. Sholawat dapat mendatangkan berkah. 33. Sholawat dapat melanggengkan dan mempertebal cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana cinta ini merupakan simpul pokoknya keimanan, dan keimanan seseorang belum sempurna tanpa adanya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 34. Sholawat dapat memikat hati Rasulullah agar mencintai dirinya. 35. Sholawat mendatangkan hidayah dan menghidupkan hati yang telah mati. 36. Sholawat adalah syarat agar nama pembacanya disebut-sebut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 37. Sholawat dapat memantapkan iman dan Islam, serta membacanya sama dengan memberi hak yang layak diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 38. Sholawat merupakan bentuk syukur kita atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 39. Bacaan sholawat mengandung zikir, syukur, dan pengakuan atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40. Sholawat dibaca seorang hamba adalah bentuk doa dan permohonan kepada Allah. Terkadang doa itu dipersembahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak jarang pula untuk dirinya sendiri, karena sholawat dapat mendatangkan tambahan pahala. 41. Sholawat adalah buah yang paling manis dan faedahnya paling utama yang dapat didatangkan dari pembacaan sholawat atas Nabi adalah meletakkan
gambaran seorang nabi yang mulia di dalam jiwa pembacanya. Dan manfaat sholawat yang ke-42 adalah memperbanyak bacaan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan dirinya satu tingkatan dengan derajat seorang syekh murabi. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi 42 manfaat, 42 keutamaan, 42 kedahsyatan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita senantiasa melanggengkan, mengistiqomahkan dengan membaca sholawat secara konsisten kepada Nabi Muhammad. Insya Allah segala hajat, doa-doa kita, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan insya Allah nanti kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Amin amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah semoga hal ini bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.